wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Indah Wiranda, mahasiswa program S1 Ilmu Keperawatan, mahasiswa STIKSJRSI Pontianak. Pada hari ini saya akan melakukan sebuah video edukasi yang membahas tentang cedera kepala berat. Materinya meliputi tentang pengertian penyebab, tanda, dan gejala, cara penanganannya, serta pencegahannya. Cedera kepala berat adalah kondisi gawat darurat yang membutuhkan penanganan cepat karena dapat mengancam nyawa. Semoga video ini bermanfaat untuk meningkat pengetahuan kita dan kewaspadaan kita terhadap kondisi ini. Pertama, masuk pengertian cedera kepala berat. Cedera kepala berat adalah suatu kondisi di mana terjadi kerusakan pada otak akibat benturan keras, hantaman. Kerusakan ini dapat mengganggu fungsi otak dan menimbulkan keturunan kesadaran. Dalam dunia keperawatan, cedera kepala dinilai menggunakan GCS. Cedera kepala itu dinilai GCS pasien itu 8 atau kurang. Pada kondisi ini, pasien biasanya sulit bangunkan, bingung, atau bahkan tidak sadar sama sekali. Cedera kepala ini dapat menyebabkan pendarahan dalam otak, pembengkakan, hingga tekanan tinggi pada jaringan otak sehingga berbahaya jika tidak segera ditangani. Penyebab cedera kepala berat. Ada beberapa penyebab kepada cedera kepala berat. Yang paling sering itu adalah kecelakaan lalu lintas, terutama pengendara motor yang tidak menggunakan helm. Yang kedua itu jatuh dari ketinggian, misalnya di rumah, di tempat bermain, atau tempat di kerja. Yang ketiga itu benturan keras saat olahraga seperti sepak bola, bela diri, atau olahraga ekstrem. Yang keempat itu kecelakaan kerja, terutama pada lingkup industri atau konstruksi. Penyebab-penyebab ini menimbulkan hantaman pada kepala yang kemudian mengganggu jaringan otak secara mendalam. Masuk pada tanda dan gejala cedera kepala berat. Gejala cedera kepala dapat muncul langsung setelah benturan ataupun beberapa jam setelah kejadian. Berikut tanda-tanda yang perlu kita waspadai, yaitu pertama itu kesadaran menurun. Pasien tampak mengantuk, bingung, sulit ajak bicara, atau tidak responsif. Yang kedua itu sakit kepala sangat hebat, sering disertai mual dan muntah berulang. Yang ketiga itu perubahan ukuran pupil menjadi lebih besar dari yang lain. Yang ketiga itu kejang, baik kejang ringan ataupun kejang berat. Yang keempat itu pendarahan dari telinga atau hidung. Yang kelima itu perubahan perilaku seperti mudah marah, gelisah, atau kebingungan. Dan yang terakhir, kelemahan pada salah satu sisi tubuh. Jika seseorang mengalami gejala tersebut telah mengalami benturan atau kecelakaan, maka kondisi ini sebutnya dianggap darurat dan dianggap dapat memerlukan penanganan segera. Untuk penanganan perawat cedera kepala berat, penanganan cedera kepala berat itu harus tepat, dan terstruktur. Dalam keperawatan gawat darurat, tindakan dilakukan dengan pendekatan ABCDE. Apa itu ABCDE? Yang pertama itu airway atau jalan napas. Kita itu pastikan jalan napas pasien itu tidak tersumbat jika pasien tidak sadar, dan pertahankan jalan napas tetap terbuka dan diberikan oksigen sesuai kebutuhan. Yang kedua itu breathing atau penapasan. Pantau penapas pasien, dinilai kualitas dan keterasannya. Bila ada gangguan napas atau segera lakukan tindakan penunjang pernapasan. Yang ketiga itu circulation atau sirkulasi. Periksa tekanan darah pasien, denyut nadi, dan kemungkinan tanda-tanda shock. Bila ada pendarahan, hentikan segera. Yang keempat itu disability atau penilaian neurologis. Gunakan GCS
untuk memantau tingkat kesadaran pasien, yaitu seperti pupil. Yang kelima itu ekspor, yaitu memastikan tidak ada cedera lain yang luput dari perhatian sambil menjaga suhu tubuh pasien tetap stabil. Selain itu, posisikan kepala pasien dengan elevasi sekitar 30 derajat untuk mengurangi tekanan pada otak. Jangan memindahkan pasien atau menggerakkan leher tanpa ada alasan jelas, karena dapat memperburuk cedera kepala pasien. Pasien cedera kepala perlu memerlukan pemeriksaan lanjutan seperti scan atau dipantau secara intensif dari tim medis. Perawatan lanjutnya biasanya melibatkan dokter, spesialis bedah saraf, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya untuk menentukan apakah pasien memerlukan operasi atau terapi lainnya. Untuk masuk pencegahan cedera kepala berat, sebetulnya dapat dicegah dengan langkah-langkah sederhana. Berikut cara pencegahannya. Yang pertama itu kita gunakan helm standar setiap kali mengendarai motor, bahkan untuk jarak dekat pun saja. Yang kedua itu gunakan sabuk pengaman di dalam mobil. Yang ketiga itu hindari berkendara dalam kondisi mengantuk atau terpengaruh oleh alkohol. Yang ketiga itu pastikan lingkungan rumah itu aman, terutama bagi anak dan lansia. Yang kelima itu gunakan alat pelindung diri saat bekerja di tempat berisiko tinggi. Yang keenam itu awasi anak saat bermain di area yang memiliki potensi atau jatuh yang terbentur. Pencegahan ini sangat penting karena mencegah cedera kepala berat, komplikasi jangka panjang yang dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Itu penyebab dan pengertian yang saya sampaikan dan cara itu. Demikianlah penjelasan mengenai cedera kepala berat, mulai dari pengertian, penyebaban, tanda dan gejala, penanganan, hingga cara pencegahannya. Semoga informasi ini bermanfaat, dapat meningkat pemahaman kita tentang pentingnya penanganan cedera kepala berat. Terima kasih. Kalian tahu nggak, mengenakan helm yang baik adalah salah satu faktor kunci dalam mengurangi risiko cedera kepala saat jatuh dari motor. Helm mampu mengurangi risiko cedera kepala hingga 69%. Tapi, kalau cedera karena jatuh ke hati yang salah, mau pakai helm tubuh 13 juga nggak ngefek. Saya ucapkan telah menonton video edukasi ini, semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan mudah oleh semua penonton saja. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan ya untuk menghindari cedera kepala berat. Bye bye.